Sampai hari ini saya belum dengar ada yang menyalahkan sang ibu yang menggodok batu agar anak-anaknya tertidur lantaran tak ada lagi bahan makanan yang dapat dimasaknya. Mungkin sejarah akan sangat kecewa bila Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anh tidak segera datang dan serta-merta pergi ke gudang logistik negara lalu bergegas memanggul sendiri tepung yang akan mengubah batu menjadi roti. Hari ini sejarah melihat banyak ibu merebus apa saja termasuk kucing kebablasan agar anak-anaknya tidak tidur alias mati kelaparan. Sementara ada banyak orang yang terus-menerus menjanjikan batu terigu namun tak pernah membuktikannya. Padahal secara pribadi mereka lebih kaya dari Umar. Sebagian pembaca mungkin terperanjat dan segera menyergah. Nah, betul kan? Agama itu candu untuk rakyat. Tunggu dulu Tuan, agama bukan candu rakyat. Tuan boleh katakan, agama itu batu dan terigu buat rakyat. Di banyak tempat rakyat melempar batu karena tak dapatkan terigu. Di Palestina, rakyat melempar batu ke arah Zionis yang kepala serta hati mereka terbuat dari batu. Hati serdadunya boleh jadi terigu yang meleleh melihat prajurit kecil yang tak kunjung selesai melempar batu. Para politisi dan rabi, tokoh agama Yahudi, berhati batu, bahkan lebih keras daripada batu, karena batu pun masih dapat mengeluarkan air. Quran Surat Al-Baqarah ayat 35. Palestina tidak punya senjata lain kecuali batu. Itulah agama dalam tanda kutip yang paling primitif. Agama batu yang sangat ditakuti Yahudi dan sangat efektif di zaman ultramodern ini. Minimal untuk sekedar mengingatkan bahwa Palestina masih ada dan tetap siap berlaga. Pada saat batu-batu berterbangan dari arah demonstran ke aparat keamanan, mereka menjadi sabda kebenaran yang tak dapat diganggu-gugat. Jangan tanya manusiawi atau tidak, hari ini makan rezeki batu, kata serdadu yang kelelahan menahan hujan batu dan tak boleh membalas. Buat kredibilitas kita, ini batu sandungan, kata para pengambil keputusan, seraya berpikir bagaimana menyusun press release. Dengan tujuan yang sangat berbeda, para bonek menggunakan batu untuk menghancurkan genteng dan kaca rumah penduduk serta kereta api. Jununul Qurah bola telah ikut memanfaatkan senjata intifadhah untuk memberikan intensi dari apa terbuat hati para provokator perusuhan Terodi, Ratuka, Madukura, Poso, Kupang, Sambas, bahkan 14 Mei 1998 juga hati petawur antar sekolah dan antar geng. Semoga tak ada yang dari batu atau tak terbuat dari apa-apa alias tak punya. Di banyak kawasan, rakyat yang punya semangat kerja sepakat membangun, entah masjid atau madrasah. Kelak, dari kasus-kasus pembangunan yang tak selesai, muncul Pamio, pakar batu pertama, karena tak pernah selesai dengan batu terakhir. Dalam jajaran para Rasul, Muhammad SAW yang datang paling akhir menjadi penutup dan penyempurna. Dengannya, bangunan agama ini menjadi jelas wujud dan karakteristiknya. Perumpamaan aku dan para nabi sebelumku seperti seseorang yang membangun rumah. Setiap nabi telah meletakkan batu pada tempatnya. Tinggallah satu batu penjuru yang belum, akulah yang menggenapinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kursi dan batu. Berbahagialah mereka yang tak tahu politik. Berbahagialah mereka yang tak tahu arti kebahagiaan. Lebih berbahagia lagi mereka yang tak tahu politik dan mau berpolitik untuk menjinakkan politik, karirnya sebagai penjinak politik. Mengapa orang begitu sinis dengan politik? Barangkali karena kecewa dengan ulah para politisi. Mereka kumpulkan batu-batu untuk menyusun tangga yang akan menyampaikan mereka ke puncak kekuasaan dan memborong 1000 kursi perwakilan. Mereka boleh bersiap jika rakyat yang mereka wakili marah dan mulai melempar batu. Siapa peduli penyelesaian masalah demi masalah yang diwariskan generasi lampau. Rakyat memang hanya punya satu senjata, protes dan satu kesempatan, sekarang. Selebihnya urusan para pengambil keputusan.
Si licik tinggal impor terigu dengan jaminan harga diri dan kehormatan bangsa. Yang lebih berbahaya bila kursi yang diperebutkan dengan kelelahan mendaki tangga-tangga batu telah merubah hati manusianya menjadi batu. Bahkan ada kader partai yang sebelum mendapat kursi hatinya bertukar batu. Dusta, nifak, intrik, khianat, dan egoisme adalah lelehan najis yang keluar dari hati yang batu. Di tingkah cairan sifat suka menjilat dan rekayasa ayat, lengkap sudah pentas perpolitikan dipenuhi biang laknat. Batu ujian. Partai Anda partai orang-orang bersih. Tidak ada jaminan pribadi otomatis baik. Klaim dan imitasi adalah sifat khas ahli kitab sepanjang masa yang di otaknya hanya terpola satu pemikiran. Takkan masuk surga kecuali Yahudi atau Nasrani. Quran Surat Al-Baqarah ayat 111. Silahkan masuk lewat pintu Yahudi atau Nasrani. Pintu Islam hanya terbuka bagi mereka yang menyerahkan dirinya kepada Allah seraya terus ihsan, maka ia berhak mendapatkan ganjaran di sisi Rabb-Nya. Tiada mereka dapatkan kesedihan. Al-Baqarah 112. Kalau ada kanker yang menggerogoti agama-agama, maka diantaranya bisa berbentuk umat yang hanya berbangga dengan status, tak peduli dengan nilai dan kualitas, lalu menjadikan simbol status itu sebagai gincu saja atau alat justifikasi kezaliman. Dalam pesan untuk bangsa-bangsa timur, Iqbal menyindir, cuma gereja, kuil, masjid, dan rumah berhala. Kau bangun lambang-lambang penghambaanmu, tak pernah dalam hati kau bangun dirimu, hingga kau tak bisa jadi utusan mereka. Era dakwah kelembagaan yang mengambil bentuk parpol adalah era setiap orang berpacu dan bergiat dalam kendaraan kolektifnya dengan segala kreasi besar, walau sekecil apapun langkah yang bisa diayunkannya dan huruf-huruf sejarah yang bisa dipahatnya. Bila popularitas yang dipanen hari ini dianggap sebagai buah dari benih yang ditanam hari ini juga, maka genap sudah kedunguan Yahudi dalam diri sang aktivis, tepatnya sang parasit. Yang malas kembali ke surau-surau dan gubuk-gubuk untuk mengeja kata demi kata pesan suci yang telah membesarkan komunitas ini. Yang lebih bernafsu mendeklamasikan doa dengan suara menggeram, memaksa orang menangis di siang terang, lalu ia sendiri tertidur mendengkur sampai pagi melewati malam-malam, tanpa sujud, tanpa doa, tanpa rintihan. Perutnya terlalu kenyang dengan jamuan pertemuan, sementara gelap malam telah melindunginya dari intayan penilai dungu yang mengira betapa panjang tahajudnya, betapa lirih doanya, betapa bening hatinya. Ia resah mempertahankan identitas dakwahnya, gelisah dan ingin cepat-cepat kembali gita cinta zaman SMA, lalu menginginkan rapat-rapatnya benar-benar rapat laki-laki dan perempuan, bergurau bebas, berbaur lepas dari norma-norma santrinya, yang meluncur dengan janji-janji politik yang tak bisa dipenuhinya. Si pandir yang menggunakan forum walimah dan bakti sosial untuk mendikte orang lain menerima partainya yang paling hebat tanpa melihat bibir mereka yang mencibir mengejek jamaahnya. Yang mulai grogi seraya mencari celah berlari ketika satu bunga Al-Quran gugur sebagai syahid dakwah. Ingatlah, Musa pun pernah ngeri melihat tantangan besar di hadapannya, namun ia tak larut dalam perasaan takut yang manusiawi, namun tidak imani itu. Batu sendi. Kader, sesungguhnya nama harum harimu dibangun di atas fakta-fakta yang berakar ke dalam masa lalu. Ketika dakwah ini bermula, di gubuk-gubuk gang sempit lahirnya, berpeluh di kendaraan umum dalam rute-rute panjang aktivisnya, menapak jalan-jalan kota dan desa nyaris tanpa sepatu kadernya, mengorbankan nikmat tidur dengan pulang larut pagi, jauh dari hingar-bingar masa yang menyambut dengan gegap gempita. Lapar dan haus jadi kata yang asing untuk diajak pada entry kamusnya, karena telah berganti dengan kesenangan menghirup sepuas hati telaga Al-Quran. Adapun Sa'ad dan Mus'abnya telah meninggalkan gedung bapaknya yang megah tanpa suara, duduk bersimpuh di rumah-rumah Arqam bin Abi Arqam yang tanpa papan nama, tanpa grup musik, mitos, atau tokoh karismatik. Yatimlah anak-anaknya karena tak satu bapak mau mengakuinya. Adapun Khadijah, Fatimah, dan Sumayyahnya terusir dari kelas-kelas sekolah yang dibangun dengan pajak umatnya karena tak mau melepas pakaian takwa penutup aurat mereka. Tanpa pemasaran lewat catwalk rumah-rumah butik yang hari ini menjamur,
tanpa bayar royalti kepada korban yang diusir dari sekolah mereka. Mendunia kebangsaannya tanpa kehilangan kecintaan yang tulus kepada puak sendiri. Bila ada yang berbangga dengan kelompok, suku atau bangsa, segera rajas melantun dari mulut Salmannya. Ayahku Islam dan tak ada lagi bapak selainnya. Bila mereka berbangga dengan Qais atau Tamim. Dan dalam kerja, semboyan ini meningkat gelora jiwanya, menepiskan semua pengandalan status dan nama besar. Siapa yang lamban amalnya tak dapat dipercepat oleh nasabnya.